Oke, so welcome to enjoy the show. Kali ini, siapa yang nggak kenal sama orang yang di sebelah saya ini ya? Ini banyak. 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 Oke, hari ini lagi reunian sama Master Joe Sandi. Oke, Master Joe Sandi ini. Kalau dulu gini kan? Dulu gini. Oh, sekarang? Sekarang gini. Sekarang jadi kayak Ipman ya. Kayak Ipman. Oke. Kita dari mana, Ibu? Kita lagi ada di Green. Nama kafenya juga udah Green Joe. Green Joe. Green Joe Gitu. ini emang bisnis kafe sekarang selama pandemi gini gimana? Baru 35 cabang lah. Baru 35 cabang. Oke, Master Joe, apa kabar? Ya, sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Puji Tuhan, alhamdulillah pokoknya ya. Wah, sehat. yang penting Tuhan selalu melindungi. Yang penting seperti itu diberikan kesehatan nomor 1. Karena pada saat kita tidak sehat, apa yang kita punya pun jadi tidak berarti. Benar. Kalau kita tidak sehat, apa yang kita tidak punya tidak berarti. Yang kita punya tidak berarti. Memang Master Joe Sandi ini the power of wisdomnya tinggi banget gitu ya. Pembukaan udah langsung ngasih wisdom gitu. Oke. Kenyataan. Ini kita udah lama nggak ketemu, jadi kangen banget ya. Dulu tahun berapa ya kita waktu The Master ya? By the way, The Master season 1 yang jadi pemenang. Terus berantem sama season yang lainnya jadi pemenang dan jadi The Master. Dulu kita berantem. Dulu kita berantem. Berantemnya. Tapi nanti kita ceritain ya sebelum berantemnya ngapain. Wah, itu dalam banget itu. Itu dalam. Behind the scene-nya ya. Behind the story-nya tuh waduh luar biasa. Oke, Master Joe, semua masyarakat di Indonesia, di dunia bahkan sudah mendunia nih Master Joe. Aduh. Dan by the way, Master Joe punya YouTube channel. YouTube channelnya apa namanya? Master Joe Sandi juga. Master Joe Sandi juga. Jadi bukan lebay ya Master Joe Sandi itu. Itu dibikinin sama orang lain ya. Dulu IG-nya. Saya dulu nggak punya Instagram. Dibikinin sama satu anak yang ngefans katanya. Anak SMP. Anak SMP. Kan masih SMP. Om pakai Instagram nih, saya bikinin ganti aja passwordnya katanya. Waduh, dibikin namanya Master Joe Sandi. Jadi sejak itu yang lain juga Master Joe Sandi juga. Gitu. Ya memang pantas biar memang Master juga kan. Takutnya dipikirnya lebay gitu ya. Master Joe Sandi ini sangat terkenal dengan the numbers-nya ya. Jadi memang magic-nya tuh banyak numbers-nya yang membuat menang waktu itu karena unique numbers dan menarik. Jadi jangan lupa subscribe juga channelnya di Master Joe Sandi. Dijamin banyak yang bisa didapat. Banyak yang bisa didapat. Yang penting ada ilmu kan. Oke. By the way, di antara kita ada perempuan cantik di belakangnya. Iya. Ini Cleopatra. Oke, Master Joe, kita mundur dulu ke belakang. Oke. Kenapa jadi? Saya senang ya. Thank you juga buat Abu ya, diundang di sini luar biasa sekali. Kita akan berdialog positif. Dialog positif. Dialog positif. Ini nih penting nih. Oke. By the way, kenapa memilih jalur jadi magician, Master Joe? Biar keren aja. Awalnya kan dulu kan saya MC ya, MC wedding bener. Ya. MC wedding. Master Joe ini adalah MC kondang yang suka di kondangan dan salah satu MC yang jadwalnya padat banget, jadwalnya sangat. Kalau pokoknya mau nge-hire itu 6 bulan atau 7 bulan sebelumnya, udah pokoknya Sabtu Minggu Master Joe Sandi ini pasti ada di pelaminan gitu ya, ada di pelaminan untuk nikahan kan? Iya. Nikahan ya, maksudnya MC pernikahan, wedding. Oke. Nah, dari MC menuju ke magician ini menarik nih. Gimana Master Joe? Pertama yang harus tahu itu ya, sebagai MC wedding kita cek dulu kliennya. Jangan sampai ada mantan di situ. Gawat itu. Begitu lihat, wah, ini mantan, mending ditolak gitu. Kejadian. Mending ditolak. Maksudnya supaya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Ya, kita balik lagi tadi ya pertanyaan Abu. Jadi ada transisi nih ya. Master Joe Sandi dari MC terus menjadi magician yang terkenal banget, magician yang sukses banget. Itu transisinya gimana tuh? Transisinya karena dulu itu banyak juga MC yang menonjolkan kemampuannya. Ya contoh bisa nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi ya. Ada yang menyambut pengantin itu dengan main saksofon. Jadi pengantin datang nih ya. Jadi si MC-nya udah main saksofon tuh. Wah, mengiringi. Udah sampai di pelaminan, pengantinnya duduk gitu ya di pelaminan, baru simpan saksofonnya, baru ngomong. Keren banget kan? Itu banyak yang seperti itu dulu. Maksudnya bukan varian. Improvisasi seperti itu. Luar biasa gitu ya. Antara kemampuannya selain jadi MC, dia punya talenta yang lain. Saya bingung saya apa gitu. Nah, disitulah saya menggali. Kayaknya kalau
mengkolaborasikan dengan sesuatu ini harus keren nih. Apa nih gitu ya. Nah, munculnya saya waktu itu kan kos ya di Bandung. Oke. Saya belum di rumah yang ini waktu itu. Belum. Oke. Ya, saya sama sepupu semua. Akhirnya yuk kita ngontrak aja. Ngontrak rumah. Begitu dapat satu rumah, ini klasik banget sebenarnya ceritanya. Saya benerin antena dong, kan pasang TV itu. Nah, begitu benerin antena lihat TVRI. Pokoknya patokannya itu deh. TVRI itu harus bagus ya. Kalau bagus itu yang lain juga kejangkauan bagus. Muter. Saya muter. Ini TVRI tahun berapa ya ini ngomong-ngomong? 99. Lihat, putar. Ada Mr. Robin. Ya, Mr. Robin. Saya baru tahu. Saya tahu dari kecil Mr. Robin begitu. Baru tahunya gini. Oh, Mr. Robin itu orang Bandung. Baru tahu saya. Saya cek, di sini alamatnya. Saya kejar. Saya datang ke sana. Jadi berawal dari benerin TV. Lihat Mr. Robin. Lihat Mr. Robin. By the way, Mr. Robin ini pesulap sangat senior di Indonesia. Senior. Ya. Dia sudah melintasi datang ke 52 negara. 52 negara. Yang saya kagum bukan idealis, maksudnya prinsip dia seperti ini. Pernah dapat undangan satu negara lagi yang lain, tapi itu yang tidak ada di 52 negara. Dia tolak. Tahu nggak kenapa? Karena prinsip dia cukup 52 itu. Kan kartu ada 52 katanya. Jadi kalau diputar lagi, maksudnya dengan negara yang pernah didatangin, dia datang lagi. Kalau ada yang baru, nggak, cukup 52 katanya. Waduh, itu kan keren banget kan. Terus ada tuh merchandise atau apanya selama dari 52 negara ini di lemari-lemarinya gitu. Nah, pas saya ke sana, ketemu, tahu sendiri dong, ini apa adanya nih saya ngomong ya. Sulap itu biayanya pada saat itu nggak murah. Pasti. Propsnya. Jelas. Sekarang sih maaf. Udah banyak yang jangan bilang KW lah, buatan-buatan made in China gitu ya, yang diproduksi massal ya, jadi harganya murah otomatis dong seperti itu, ekonomi kan seperti itu ya. Dulu, ya Abu Marlo juga tahu kan, belajar kartu aja dari buku. Sekarang download, pelajari. Iya ya. By the way, zaman kita belajar sulap itu sangat suffering ya, sangat menderita ya dalam tanda petik. Bukunya harus import karena susah nyari buku. Susah. DVD itu bisa berapa belum ratus. Muncul DVD berarti belum muncul. Baru sulap belum banyak. Wah, orang-orang yang senang sulap, oke. Nah, jadi berarti Master Joy ini murid langsungnya Mr. Robin. Jadi kalau belajarnya itu ya dari buku, terus ada yang memandu, itu yang paling saya suka itu. Buat teman-teman, bukan teman-teman, maksudnya buat semua yang menonton Dialog Positif ini, kalau misalnya bingung membandingkannya, seperti apa sih belajar lewat buku dengan yang seperti di DVD gitu ya, gini aja. Ini sama dengan belajar berenang, tapi lewat buku udah gitu aja. Jadi rajin baca buku, tapi caranya betul. Ini caranya seperti ini, berenang itu tanpa ada yang memandu langsung. Kira-kira susahnya seperti itu. Ya, kebayang kan ya? Wah, itu sih emang zaman-zaman kecil kemungkinan untuk bisa gitu ya. Makanya kita menerobos, apalagi Abu Marlo. Aduh. Kemampuan main kartunya luar biasa. Wah, itu sih sadis sih belajar. Kita belajarnya sadis. Sampai teman-teman saya yang dari luar negeri, waduh, tahu Abu Marlo ini. Dari kartunya itu, kemampuan kartunya. Ya saya salut. Dan kita harus menakar diri sendiri. Saya tidak mampu untuk seperti Abu Marlo ya. Artinya saya bisa, nggak ada yang nggak bisa ya, tapi waktunya keburu tua nanti. Sekarang aja udah tua. Kita harus tahu mana yang skala prioritas itu harus tahu gitu. Nah, itu yang saya terima dari Mr. Robin. Salah satu ilmunya adalah pada waktu kita mempelajari sesuatu. Ini yang penting ya, bukan main gabres gitu aja ya, ngasih ilmu, bukan. Enggak. Pada waktu kita sedang mempelajari sesuatu, dia selalu menekankan hal seperti ini. Kira-kira untuk bisa seperti ini, kamu perlu waktu berapa lama? Worth it tidak? Waktu yang ditempuh itu untuk kemampuan, untuk kamu menyandang atau memiliki kemampuan seperti itu. Kalau kira-kiranya, aduh ini kelamaan untuk belajar ini misalnya 9 tahun, ya sudah. Jangan pelajari yang ini. Banyak ribuan trik yang lainnya kan. Nah itulah, itu yang saya terima. Berarti Mr. Robin mengajarkan supaya kita menakar diri sendiri, itu kita sukanya apa, dan kita memainkan apa yang kita suka. Karena gini, Mas Terjo, ini keren banget. Karena gini, begitu kita melakukan sesuatu yang kita suka, maka melakukannya tanpa paksaan, dan kita akan menyatu dengan yang kita lakukan itu pasti happy. Oh, pasti happy. Dan waktu sepertinya tidak terasa. Tidak terasa, benar. Karena kita udah menyatu. Di
dipecut gitu dipecut, benar. Nah sekarang kan kalau kita melihat kayak kalau melakukan sesuatu yang karena hanya misalkan demi uang dan dia melakukan sesuatu dia orientasinya ke situ gitu ya. Ke situ, banyak yang frustasi Mas Terjo. Frustasi karena apa? Dia ngejarnya ke targetnya itu. Target, iya. Padahal dia nggak suka. Padahal dia nggak suka sebetulnya. Banyak banget. Wah ini berarti itu. Mr. Robin ini mengajarkan untuk menjadi diri sendiri. Iya, itu keren. Itu yang saya dapat. Yang sulit untuk didapat dari guru-guru yang lain mungkin ya. Barangkali ada, mungkin saya belum pernah ketemu juga ya. Tapi yang saya terima dari dia itu bukan trik atau skill. Maksudnya skill itu bukan itu. Menakar dulu sih disebutnya bukan menakar tapi ngukur diri katanya. Bahasanya ngukur diri. Terus satu lagi nih yang penting. Ini penting banget. Lihat teman-teman, mungkin semua para viewers juga ya Dialog Positif ini pernah menyaksikan hal yang seperti ini. Dan saya akhirnya dari Mr. Robin ini bukan hanya dari sulap saja tapi dalam hal yang lainnya. Contoh gini. Kalau kita melihat teman kita di hadapan kita lagi ngumpul nih, dia ada yang main kartu. Ya, bagus nih. Yang lain tepuk tangan. Lu jangan main kartu katanya. Kenapa? Kalau kamu main lebih bagus sama aja ngegorok dia. Ya kan? Sama aja ngebunuh dia. Barusan udah dipuji ya. Kalau kamu mainnya lebih jelek, itu sama aja lu bunuh diri juga gitu. Ya enggak? Main kan yang beda, kan banyak. Ya itu kerennya kan di situ kan ya. Oh, ini etika nih. Etika. Betul. Ini moral nih yang diajarin. Itu yang saya suka itu. Jangan ngebeat gitu ya. Jadi dalam segala hal yang lain pun saya mengaplikasikan itu. Contoh ini contoh kecil ya. Mantap. Saya kan sering main di basket apa ya? Yang ada ring time zone gitu ya. Di Game Master gitu ya. Main basket nih. Satu saat karena saya memang skornya cukup bagus juga ya karena sering ya. Ini yang saya pegang ya dari Mr. Robin kalimat-kalimatnya nih. Satu saat ada pasangan nih. Ya, cewek cowok nih. Cowoknya main basket dan skornya bagus terus ceweknya bangga banget. Keren banget. Terus udah kan giliran nih. Begitu giliran saya, dianya belum pergi. Masih nonton. Saya sih skor dia sepertiga saya udah pasti ya. Ego saya, apalagi banyak orang lain di sana ya, pengennya melebihi. Tapi saya nggak perlu seperti itu. Kenapa? Saya kasihan dong. Dia lagi diangkat, lagi merasa bangga si lakinya, si perempuan juga merasa, maksudnya si pasangannya, wow, hero banget lo gitu ya. Jadi mentah dong. Benar. Saya biasa aja main. Udah nggak ada baru main yang benernya gitu ya. Benar. Hal-hal seperti itu jadi melekat. Dan saya rasa ini hal yang paling penting untuk kita melakukan apapun, Mas Terjo. Ya. Bener nggak? Betul. Ya jadi saya nggak heran kalau Mas Terjo kenapa menang karena bukan hanya memainkan trik, bener nggak? Bukan hanya memainkan, tetapi di situ ada rasa apa ya? Kalau kita mau bicara tentang moralitas, etika, kalau kita mau berbicara tentang bagaimana menghargai, itu kan hal-hal yang dalam tanda petik kemuliaan lah ya. Betul. Dalam tanda petik. Karena kita sedang tidak berkompetisi. Kalau sedang berkompetisi jangan ngalah. Kita lakukan do the best ya, do our best gitu ya maksudnya. Benar. Tapi kalau sedang berkehidupan sosial nggak perlu juga gitu-gitu kan. Ya. By the way, hidup bukan untuk berkompetisi juga sih bukan kayaknya. Juga. Biar orang lain yang ngomong deh ya. Biar orang lain yang ngomong. Tahu cerita yang monyet itu? Pernah tahu? Yang mana monyet? Jadi gini ada. Ini penting. Ini yang paling keren ya kalau sama Master Joe ya, cerita tuh nggak habis-habis. Sambil ngopi dulu. Master Joe tuh ceritanya ada aja. Yang monyet gimana Master Joe? Karena saya dari kecil senang baca buku cerita. Ya, saya sering dibacakan cerita juga oleh mama. Ya, kalau mau tidur mah cerita. Dia cerita. PR dia tuh harus bawain cerita gitu ya. Jadi semuanya nempel, jadi saya suka. Ya, saya suka dengan cerita-cerita. Contoh kayak gini. Ada kakek-kakek nih ya. Dia beli ke pasar, kayak kalau kita ke pasar burung, pasar hewan gitu ya. Beli monyet. Kan banyak tuh monyet-monyet kayak gitu. Memang sekarang nggak boleh. Memang banyak kan eksploitasi dari monyet juga kan dilarang ya. Ini buat ini aja buat dipiara. Karena cucunya ulang tahun. Ya. Terus dia beli monyet. Dia nanya-nanya kan banyak tuh monyet tuh. Ada yang ya bagus-bagus lah semuanya. Terus dia nanya, ini berapa harganya? Oh yang ini 10 juta. Wah 10 juta. Ya kan umumnya yang monyet tuh paling berapa harganya ya? 300.000 gitu ya. Ini 10 juta ya? 10 juta. Terus tanya, kok mahal amat 10 juta? Ini punya kelebihannya lain dari yang lain gitu. Bagus kelebihannya. Oh apa gitu? Dia bisa, ya gayainnya, maksudnya si pedagangnya menjelaskan. Si monyet ini bisa
juggling. Oke. Oh, juggling apa? Bola. Kasih bola, dia juggling gitu. Keren ya. Jarang dong ada yang kayak gitu. Makanya 10 juta. Iya, makanya 10 juta. Kita taunya lumba-lumba kan? Ya nggak, lumba-lumba main bola. Pantes 10 juta. Tapi kan budgetnya nggak seperti itu, nggak senilai itu. Yang sebelahnya ada yang biasa-biasa aja. Oh, yang ini 50 juta. 50 juta. Monyet 50 juta. Kelebihannya apa ini 50 juta? Nah, ini bisa juggling juga. Terus bisa main piano. Piano. Kan ada tuh piano kecil tuh yang buat mainannya itu. Diginiin, didemoin. Main piano bener lagu. Wah, lagunya lagu apa lagi? Pantesan. Jugglingnya bisa. Ya udah yang itu aja, yang sebelahnya biasa, itu biasa banget. Lebih kecil gitu. Oh, yang itu 100. 100 apa? 100 juta. 100 juta. Jadi tadi ini berapa? 10? 50. Ini 100. Ini bisa juggling plus piano. Ya, piano. Ini 100. Bisa sulap. Yang ini bisa sulap. Dia bisa sulap ya. Tunjukin dia si monyetnya gini. Ini, kayak gini. Terus ambil. Hilang, ada di kuping. Nah, kayak gitu kan. Wah, keren banget ya. Makanya 100 juta. Oh, juggling bisa juga. Main piano, bukan main piano lagi, tai chi juga bisa. Wah, gayanya. Karena peniru. Ya bukan berarti gimana ya, dia meniru kan, meniru. Kemampuannya di situ. Wah, ya udahlah, itu nggak mungkin lah. Nah, di pojok ada monyet diem aja. Ini kan atraktif banget ya monyetnya. Diem gini. Di kandangnya kan. Diem terus tidak menarik lah. Rontok bulunya juga. Itu aja deh katanya. Ini buat ponakan buat cucu juga kok, buat ya ulang tahun. Oh, kalau itu kemarin Pak ada yang nawar 2M saya nggak kasih katanya. 2M gimana? 2 miliar katanya. 2 miliar nggak dikasih. Emang kelebihannya apa? Nah, ini kan PR kan? Pokoknya pertanyaan kan, big question mark gitu ya. Kelebihannya apa? Yang tadi pertama juggling, kedua piano, juggling. Ini bisa tai chi, bisa sulap, macam-macam. Yang ini yang 2 miliar ada yang nawar terus nggak dikasih, kelebihannya apa? Nah, jawaban si ininya, si yang jualnya. Saya dari pertama nangkep di hutan itu sampai sekarang saya nggak tahu kelebihannya itu apa, si monyet itu. Lah, kenapa 2 miliar ada yang nawar nggak dikasih kalau memang belum tahu kelebihannya? Gini Pak, kalau tiap pagi kan kita keluarin nih monyet, bisa suka dimandiin gitu ya. Nah, begitu dikeluarin dari kandang, ini yang 3 ini sungkem ke yang itu, mijitin gitu, cium tangan gitu. Oh, berarti ada sesuatu ini. Saya lagi nunggu nih. Yang ini bisa apa ini? Nah itu. Jadi kembali ke tadi yang Abu bilang, jangan kita yang menunjukkan diri, benar, ya show off gitu. Biar orang lain aja deh yang ngomong. Benar. Makanya nanti nilainya ini muncul keren banget sih, ini keren banget. Jadi ya komedi sih sebetulnya, tapi kalau kita maksudnya ini dalam banget gini kok. Ya. Nggak usah kita nunjukin kita hebat, nggak usah kita nunjukin kita bisa apa dan lain-lain, karena bukan kita nunjukin, tetapi bagaimana impact dan terasa kepada orang yang melihat, orang yang menonton kan gitu ya. Betul, kira-kira. Pembuktiannya biar orang lain saja yang bicara. Itu lebih dapat ketimbang kita yang announce gitu ya. Yang yang bilang ke semua, tapi kenyataannya jauh dari ekspektasi. Nah, itu kan lebih nggak bagus juga, kurang bagus juga. Itu jadi cerita komedi ini kalau saya aplikasikan menjadi kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini nyambung juga. Wah, gitu. ini sih keren banget maksudnya. Iya. Yang dikedepankan itu bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berhubungan sosial. Karena gini kan Mas Sergio, kalau kita mau berbicara di industri nih, apapun lah ya. Apapun. Sikut-sikutan. Bener nggak? Udah yang jelek-jelek, ngejelekin ini karena mungkin ya apapun itu yang terjadi gitu ya. Tetapi kita sadari bahwa yang terpenting itu bukan menjadi yang terbaik untuk mengatakan saya baik, tetapi dengan karya, dengan bagaimana kita membuat relationship yang bagus. Nah, cerita monyet itu bagus banget. Nggak tahu sih hebatnya apa, tapi itu belum tahu. Tapi yang lain sungkem. Berarti ada sesuatu. Di kerajaannya dulu di hutan ada sesuatu nih. Belum keluar. By the way, transisi ke Mr. Robin. Ya. Nah, dari Mr. Robin itu menuju The Master gimana ceritanya? Waduh, itu ya saya kan belajar. Kita kan maksudnya kita belajar ya, namanya belajar setiap hari. Saya masih kerja juga di salah satu bank swasta. Ya, di Bank Bali sebutkan saja. Ya. Oh, udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Yang udah jadi Permata kan? Permata, betul. Permata beberapa bank itu merger. Artinya dulu itu apa ya? Tahun kelima.
Belajar sama Mr. Robin? Waktu belajar ke Mr. Robin ya. Jadi dari tahun 94 saya masuk di dunia perbankan ini, sampai 99 itu saya udah jenuh. Jujur aja jenuh. Di bank itu. Saya sampai bilang ke ibu saya, "Mah, saya udah nggak tahan pengen keluar." Bahasa Sundanya gini, "Nek gawe di mana deui?" Gitu. Mau gawe di mana lagi, kerja di mana lagi gitu ya. Akhirnya cari aktivitas lah supaya ini kalau kembali ke tadi supaya kita menjadi betah gitu. Jadi belajarlah, bukan belajar, kebetulan ya tidak ada yang kebetulan sebetulnya dan pertemukanlah dengan Mr. Robin, akhirnya saya belajar. Nah, setiap saya pulang dari studio, saya membawa trik baru. Studio Mr. Robin? Ya, saya bawa trik. Cimahi kan? Cimahi di Cimahi. Saya bawa trik baru dan saya kebalik, yang tadinya malas kerja pengen buru-buru ke tempat kerja. Kenapa? Demo. Teman-teman, ya dong. Demo. Gitu ya. Pesulap tuh kalau udah punya sesuatu yang baru pengen ditunjukin. Banget, pengen menunjukkan gitu. Dan akhirnya responnya bagus. Teman-teman yang baik itu seperti ini. Bukan selalu bertepuk tangan buat kita loh. Padahal sebetulnya di belakang ngomongin kita. Teman-teman yang benar-benar sejati gitu ya, teman sejati itu dia selalu bilang, "Itu tuh kelihatan tuh itunya." Jadi saya, "Oh iya." Ya, kita kan tidak bisa melihat langsung kan, harus dari perspektif yang berbeda kan. Benar. Itunya tadi kurang ini. Nah, kritik saran yang jadi masukan ini memperbaiki saya. Dan itu bertahan terus. Akhirnya karena mulai ada job-job dari luar, akhirnya tidak bisa berdiri di atas dua perahu. Akhirnya saya keluar dan fokus di sulap ini. Tapi memilih untuk keluar kan pasti berat dong. Berat banget karena memang ya berat lah. Iya kan? Berat ya, ada teman-teman. Tapi maksudnya gini, begitu Master Joe itu keluar dari bank tadi, memilih untuk melakukan sesuatu hal yang disukai sulap lah gitu. Berarti kan disadari bahwa passionnya sebetulnya bukan di bank. Ya, bener bisa kan? Bilang ya seperti berarti itu kan, ya. Di situ Master Joe melakukan satu pilihan yang mengorbankan pekerjaan utamanya untuk melakukan passion. Betul. Bener kan? Betul. Berarti Master Joe shifting atau merubah untuk ngikutin apa yang disukain kan gitu. Iya, betul. Gimana tipsnya tuh? Itu kan berat tuh. Nah, sekarang kan mungkin ya. Ada orang yang sekarang lagi kerja di A, di B, di C. Mungkin dia kerja di bank, tapi senangnya ngelukis. Betul. Mungkin dia kerja di mana lah ya, tapi dia mungkin senangnya sesuatu gitu. Dan tapi dia pikir bahwa kalau gua di sini mau makan apa? Kalau gua di sini mau gimana? Setuju. Gimana Mas Sergio tipsnya? Saya sih seperti yang tadi ceritain ya. Saya tidak frontal kan. Saya melakukan bersama dulu. Ketika kita sudah diperhadapkan udah di dua persimpangan, yang artinya ini udah nggak bisa memilih. Kenapa nggak bisa memilihnya pertanyaannya? Karena seperti ini. Saya dapat jobnya di jam-jam kerja sering banget. Saya sering izin itu kan motong cuti. Sudah tidak mungkin lagi barang udah nggak mungkin lagi. Ya. Artinya cuti juga udah habis karena motong izin terus. Nah, disitulah artinya bukan bicara lebih bertumbuh, tapi ini lebih saya juga merasa lebih nyaman juga. Dua-duanya nyaman untuk melakukan satu meneruskan hidup ini dengan passion saya. Akhirnya ya sudah saya meneruskan full, dan setelah itu keluar 2007. 2009, 2 tahun kemudian baru ada pencarian bakat tuh ya. Berarti 2007 itu keluar. 2009 waktu kita The Master pertama ya? Betul. Iya. Berarti belum lama ya keluar dari bank. Nggak lama. Itu 2 tahun itu memang mengasah saya juga. Jadi full. Jadi jangan ngelihat, kalau kita melihat siapapun juga yang kita lihat ya, prestasinya luar biasa, apalagi di layar kaca atau di layar lebar sekalipun, atau di sekarang banyak sosial media gitu ya. Kita lihat ke belakangnya berdarah, bukan berdarahnya, prosesnya aja luar biasa. Prosesnya kan nggak mungkin dengan semudah itu orang bisa mampu. Orang-orang kadang ngelihat lu enak, udah gini. Tapi menuju gininya kan. Yang tadi saya lakukan ini kan namanya friends drop ya. Bagaimana supaya yang asli ini pada saat kita ambil, ini kan bukan yang asli nih, tapi bisa seperti yang asli-aslinya gitu kan. Baru kita kembalikan lagi. Ini kan friends drop seperti itu namanya. Gitu. Kan proses panjang kan. Ya. Terus The Master lah waktu itu. Ya, udah ikut. Ya sudahlah, itu jadi satu titik balik juga. Ya tahu sendiri lah, maksudnya Abu tahu perjalanan. Kalau buat semuanya yang ini, yang menonton ya, itu saya sering ngejobat ya dulu ya. Iya, jelas. Bareng-bareng gitu. Jelas. Emang kayak kita satu angkatan nih. Satu angkatan. Jadi ya disitulah mulai kita berada di track yang memang kita melakukan segala sesuatunya dengan sangat happy. Walaupun prosesnya tidak happy harusnya ya. Tapi kita happy.
Ya. Kalau orang lain melihat prosesnya kok mau-maunya ya seperti itu, bikin trik atau apa improvisasi, kayaknya nggak happy. Orang lain melihat, tapi kita happy aja. Happy aja. Nah, itu kan ada transisi tuh. Dari bank. Pertama Mr. Robin jadi senang, terus ke bank The Master tuh. Kan langsung jadi terkenal banget tuh ya. Jadi langsung gitu Joe Sandi gitu. Apa tuh yang dirasain Master Joe? Yang dirasain si perubahan fluktuatif, perubahan itu apa yang bisa diambil pelajaran gitu? Pelajarannya kaget aja udah gitu ya. By the way, dulu kalau jalan sama Master Joe Sandi, udah ya beres ya. Ya waktu zaman-zaman The Master ya. Dulu kita tidak merasa menjadi selebritis ya. Kalau disebut artis itu art ya, seniman. Art itu seniman kan seni. Siapapun bisa jadi seniman. Bukan maksudnya selebritis yang terkenal yang bukan, tetapi seniman. Seniman gitu ya. Tapi pada waktu itu mau tidak mau memang kita sudah sering muncul di layar kaca. Kita tidak merasa seperti itu gitu ya. Benar. Jadi kagetnya itu pada saat kita waktu pertama apa sih di Emporium Fluid Mall itu ya. Itu maksudnya ya Emporium, tapi yang pertama kita bikin press conference atau apa gitu ya, sebelum The Master tiba-tiba ada orang siapa tapi nggak kenal manggil nama, woi Jo. Wow, orang udah mulai kenal Joe Sandi musisi. Ya kita yang berdua itu Bu di sana tuh di mana di lupa ini Kelapa Gading apa ya? Kelapa Gading Fluid mall apa ya Kelapa Gading tuh. Itulah pokoknya. Kita datang. Ya kita mau ada apa? Mau ada press con gitu kan begitu ke sana, ini kok orang-orang sampai gini, ada acara apa? Bukan ada acara apa? Ini nyambut kalian. Ngapain kita disambut kayak gini? Kaget loh kita. Kaget bener. Sebanyak ini. Nah, artinya impact-nya seperti itu. Bener sih Mas Terjo, itu sih tiba-tiba orang kaget. By the way ya, ini perspektif saya Mas Terjo. Dulu mikir jadi terkenal enak. Dulu mikir ya, kayak terkenal enak ya. Tapi ternyata begitu lama-lama bukan menjelekan atau apa gitu ya. Ternyata apa yang kita lihat enak nggak selalu enak gitu ya maksudnya. Kita bersyukur ya. Jelas bersyukur ya. Pasti kami berdua juga bersyukur. Jelas bersyukur. Cuman dalam arti ada istilah seperti ini katanya. Dulu kamu ngantri panjang. Ya ini istilah luarnya. Ini satu pemaparan. Ngantri panjang, hujan-hujanan, panas-panasan demi untuk terkenal. Ya. Setelah terkenal, kamu pakai topi supaya tidak dikenali orang. Itu kan jadi apa ya? Dulu pengen ini. Sekarang udah terkenal semua pakai topi, pakai kacamata gitu. Tapi kita nggak sampai seperti itu. Enggak. Kita menikmati aja. Kita membaur juga, enjoy juga. Benar. Ya pasti pengorbanannya gini. Akan ada banyak waktu yang terbagi. Ya dong, ya. Dulu kita kalau beli CD ya, maksudnya musik gitu ya. Ya tinggal beli aja gitu ya. Sekarang pada saat itu begitu pernah saya ketinggalan loh waktu main di Taman Mini. Aduh. Itu satu tas itu buat sound itu ya ketinggalan. Jadi artinya aduh back soundnya pakai apa nih? Ya udah mampir di Tamini Square. Beli CD doang. Saya apa lagu-lagunya ini nih. Mampir, ya udah 1,5 jam kemudian baru keluar. Gara-garanya, saya padahal udah biasa aja lah waktu itu. Joe Sandi ya, boleh foto, boleh. Ini apa adanya? Itu menarik ya. Itu di lantai atas ya. Begitu udah dapat CD-nya nih, begitu foto, si orang ini, foto sini, ini nih Joe Sandi, udahlah. Udah sih benar. Saya happy aja, cuman artinya yang tadi saya bilang. Ada waktu yang tidak di luar, maksudnya di luar dugaan gitu ya. Harusnya datang masuk 15 menit, 10 menit. Ini sejam setengah ya? Sejam setengah. Wah, dan itu sampai untung kita datang lebih awal ya, jadinya aman gitu. Dan waktu itu pas kita memang masuk di final The Master Season 1 itu saya sangat menerima sekali waktu itu Master Joe memang harus jadi The Master ya, karena perjalanan saya sama Master Joe kita menjalankan kompetisi ini bukan berantem. Enggak, kita enggak ini ya, kita happy aja ya waktu itu ya. Happy aja. Mungkin yang nggak tahu kali ya. Jadi itu waktu kita final The Master itu ya di koran di mana, gitu
dibikin lah ya supaya kayak kita tuh benar-benar ya by the way ya waktu itu supaya ada masuk lah ya, pendukung saya. Kan karena memang dibikin. Memang seperti itu kan ya, kita kalau di ring itu memang harus seperti itu, menunjukkan profesionalisme masing-masing gitu ya. Yang lucu adalah besoknya kita berantem final ya. Ini kita ngomongin final The Master season 1. Besoknya berantem di ring. Tadi malamnya tidur sekamar. Di hotel yang sama. Itu ingat banget waktu itu ya Master J, kita Twin Plaza ya. Twin Plaza. Iya, terus kita ngomong bahwa besok final The Master, terus kita live lagi. Live. Oh iya, ini yang paling penting ya. Kita itu waktu itu sebuah debut acara yang kita sangat berterima kasih kepada Master Dedi ya. Master Dedi karena Corbuzier dia sebagai bapak sulap modern ya. Memulai semuanya, menjadikan sebuah titik balik sehingga sulap naik level pada saat itu. Dan mengadakan sebuah acara bersama RCTI waktu itu dengan rekan-rekan ada Mas Indra Yudhistira, Fabian Darmawan Mas Untung juga yang waduh, dan semua tim yang lain, Mbak Siwi dan banyak yang ininya yang terlibatnya, Mbak Maria juga semua terlibat. Dan tim kreatif yang lain ini menyelenggarakan sebuah acara sulap live. Gila nggak? Gila. Kalau sampai ada terjadi sesuatu, wah itu udah selesai. Dan semuanya serba baru ya. Serba baru tuh gini. Belum pernah ada. Nggak boleh ada yang trik-trik yang pernah. Ini saya pernah mainkan ini. Wah malah di akhir itu. Bahkan akhir malah selesai. Nggak bisa. Reject itu nggak bisa. Itu gila sih. Itu gila sih. Kita mikir setengah mati sampai subuh. Sampai nggak tidur. Mungkin kalau waktu itu karyawan RCTI belum datang kita udah ada. Kita bukan artis ya. Semua pada pulang, kita masih di situ. Ya enggak? Iya. Karyawan RCTI udah pulang, kita masih di situ. Maksudnya tidak ada selebriti. Saya itu kalau udah namanya gue studio, mereka pulang kita masih mikir juga. Kita masih mikir. Itu sih. Jumat ya waktu itu kita selalu live hari Jumat kan ya. Jumat jadi wah luar biasa sih. Dan begitu udah beres live, begitu selesai ya. Misalnya dari 5 besar kita tidak tersisihkan, bisa masuk ke 4 ya. Bukan dulu tuh Aldi pertama, terus Richard Rain, manusia hujan. Si Rain ya. Rain udah lama juga ngangkat. Aldi juga udah lama nggak ketemu. Aldi Sungkar. Terus waktu itu pertama kali mentalis perempuan Angelina Z. Wah, di Indonesia baru satu. Di Indonesia. Pertama itu. Ya, itu inget banget tuh waktu bertiga ya Angelina Z, baru saya sama Joe Sandi. Pemirsa, hanya tinggal 1 langkah lagi. Kita akan sama-sama masuk ke final The Master. Dan kita akan lihat siapakah dari antara 3 kandidat yang masih ada di sini akan bertarung dalam final minggu depan. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan pendapat dari kandidat kita sebelumnya. Ada Aldi dan ada Rain. Aldi bisa memberikan pendapat secara singkat saja, siapakah di antara mereka bertiga ini yang mempunyai penampilan paling lemah pada malam hari? Terima kasih Niko. Saya melihat tadi penampilan sepertinya Joe Sandi agak kurang maksimal dan saya tidak melihat Joe Sandi yang sesungguhnya karena kemarin saya lihat Joe Sandi jauh lebih baik daripada hari ini. Oke, thank you. Terima kasih Joe Sandi. Kalau Rain? Kalau saya melihat Angel mungkin kurang maksimal ya. Dia bisa melakukan lebih baik dari tadi. Oke, baik. 2 prediksi dari teman-teman sesama kandidat terdahulu sudah kita dengarkan sama-sama. Tapi sebentar lagi kita akan saksikan siapakah yang mendapatkan SMS tertinggi dan siapakah yang harus segera meninggalkan panggung The Master. Dan kita akan dengarkan dulu sebelumnya pendapat dari para kandidat. Joe, menurut Anda siapakah kandidat yang akan pantas menemani Anda di final jika Anda lolos pada malam hari ini? Menurut saya Abu Marlo. Joe memilih Abu Marlo yang akan Ya. bersama-sama di final nanti. Ya. Oke, selanjutnya Angel, jika kamu lolos pada malam hari ini,
siapakah yang kamu anggap pantas bertarung dengan seorang Angel di babak final? Menurut saya, Josandi. Masing-masing kandidat mempunyai pendapat yang berbeda-beda karena mereka mempunyai visi yang berbeda dalam menyaksikan penampilan rekan-rekan mereka. Dan terakhir, Abu, siapakah yang akan bersama Anda bertarung di final minggu depan? Apabila Anda lolos malam ini? Josandi. Josandi. Oke, baik. Berbagai pendapat membuat kita juga menjadi ragu dan bingung. Siapa sebenarnya yang akan lolos masuk ke babak final minggu depan? Salah satu dari kalian akan menuju babak final minggu depan. Dan yang akan menuju babak final minggu depan adalah Joe. Selamat, Anda akan masuk babak final minggu depan. Silakan Joe menuju ke belakang. Saya minta Angel dan Abu berada di tengah. Salah satu dari mereka akan bersama dengan Joe di babak final. Dan salah satu dari mereka juga akan tersingkir malam ini. Dan yang akan mencabut gelar mereka adalah Dark Angel. Dan yang akan tersingkir malam ini adalah setelah yang satu ini. Salah satu dari mereka akan bergabung dengan Joe di babak final. Namun salah satu dari mereka juga harus pulang.
Dan yang akan tersingkir malam ini adalah Angel. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Angel. Dan selamat untuk Abu Marlo. Angel, panggung ini akan kehilangan karisma seorang mentalis wanita Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi buat Angel. Selamat untuk Abu, Anda akan menemani Joe Sandi di sini. Silakan. Baiklah, pemirsa, ini adalah akhir dari acara kita pada malam hari. Tapi Anda perlu tahu berapa sebenarnya posisi SMS terakhir. Kita lihat sama-sama. Abu 40,72%, Angel 22,27%, dan Joe 37,01%. Ya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Baru saya sama Joe Sandi sih waktu itu ya, terakhir 3. Wah, itu luar biasa. Luar sih. biasa, luar biasa. Jadi sebuah gelaran acara yang memang sampai terdengar sampai kemana? Ke Brunei, ke Malaysia, ke gara-gara The Saudi Master Arabia. saya bisa ketemu sama Pangeran Brunei ya. Brunei. Luar biasa nih. Gara-gara The Pengalamannya Master. luar biasa. Yang lucu itu gini ya, ada mamahnya Abu ya, waktu pas umroh tuh ya, ada tayangan ya. mereka pada ngumpul nonton apa? Nonton The Master di Arab ya, di Mekah bener-bener. Di Mekah nonton itu ya, cerita waktu itu mamanya Abu ke saya juga. Terus semua, woi, Joe Sandi gitu ya, Abu Marlo gitu. Jadi kita tidak ke Mekah gitu ya, tapi kita udah di sana ya, udah nyampe ke sana ya. Artinya ya syukur ya kita sampai bersyukur. sebuah gelaran yang memang luar biasa. Luar biasa. Sangat berterima kasih sekali untuk semua yang terlibat pada waktu itu. Ya. Siapa tuh? Dina, Lulu. Dina juga itu ya, tim kreatif. Om Sony Palandeng. Oh iya, Sony Palandeng. Oh siapa? Si Dimas wah itu sih. Dimas juga terima kasih. Pokoknya saya nggak bisa sebutin satu-satu. Oh itu luar biasa sih Mas. Teamwork yang luar biasa sih. Ya, dan menjadi kebanggaan ya. Kebanggaannya Pak, kita memiliki suatu pengalaman yang padahal kita baru pemula ya, untuk maksudnya belum orang-orang yang profesional di bidang ini untuk tampil di TV gitu ya, untuk tampil di TV gitu ya. Sebelumnya banyak yang lain yang lebih hebat lah kita akui. Tapi begitu kita muncul ternyata meledak sih itu. Ya itu blessing lah ya, itu juga kita patut syukuri. By the way, Master Joe, show yang paling terkesan selama jadi pesulap di mana dan kenapa? Pasti banyak lah ya, tapi yang paling nggak hard lupa untuk susah untuk dilupakan. minum dulu. Nih, takutnya. Soalnya kalau mau flashback memori energi cepat habis. Oh iya, pasti. Yang semuanya keren banget. Hard to forget. Nah, aku mau ngomong itu tadi. Susah dilupakan itu. Ini yang membuat saya menangis loh. Sampai bikin nangis. Jadi cerita gini, di Jambi waktu itu. Saya main Russian Roulette. Russian Roulette seperti itu. Tahu sendiri kan, mana yang menurut dia satu yang ada pakunya, dari 6 kantong ini 5 nggak ada. Puter nih. Gitu ya. Diputar gitu. Persis kayak ini aja, kayak pistol gitu ya kan. Lalu ada tamu, bukan tamu, maksudnya satu dari penonton diundang, cewek cakep lagi, ya dipilihin sama si MC-nya waktu. Pilih pada saat muter. Terus saya tanya dong, menurut kamu yang paling aman mana?
kita sudah tahu kan permainan ini seperti apa, safety-nya seperti apa, memang harus edan banget lah, harus gila banget, edan lagi bahasanya ya. Ini ceritanya nih, misalnya ini yang ada pakunya, ini yang lainnya nggak ada. Terus satu orang ini pilih satu kantong. Yuk kita masuk tangan kita barengan kita punch, kita tancepin gitu ya. Begitu satu, saya bilang ya, 1, 2, tinggal 3 berarti bareng kan. Begitu hitungan kedua antara 2 dan 3 dong. Begitu 2, tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, ada satu suara hati kuat banget waktu itu bilang gini. Iya maksudnya mengatakan ini suara hati ya, bukan di sini ya. Suara hati. Cek lagi gitu. Nanti dulu saya bilang kasih mbaknya. Yakin mbak ini? Yakin. Ada orang tuanya di sini banyak, ada orang tuanya nonton juga kan. Itu kan salah satu tamu undangan VIP juga. Ini deg-degan ya. Dengarnya deg-degan. Kita lihat dulu ya, benar nggak pilihannya nih. Ini masih remaja loh. Ya paling anak SMP SMA lah. Begitu dilihat, oh ada pakunya dong. Ada pakunya yang ini. Langsung begitu saya buka kantongnya, dengan wajah kayak gini kan, tuh kan salah milihnya. Makanya umur berapa mbak? Oh iya umur 15, saya inget banget dia 15. SMP kali ya, SMA ya. SMA. Makanya apa-apa, tanya orang tua dulu. Bapak, ibu, wow, dia orang tuanya, mana pak? Katanya, yang nomor 4. Baru ya, berikutnya kan ini diputar diacak lagi. Aman, sampai beres. Saya langsung mikir, arti 1 detik itu berharga banget di situ. Kalau jadi ya kan, masuk ya bukan soal tangan saya nggak apa-apalah gitu ya. Tapi ini cewek loh, ya masih remaja. Bayangkan traumanya bakal seperti apa, ya. Ya wanita kan merawat diri itu supaya seperfect mungkin gitu ya. Dan itu pakunya tahu sendiri kan, pain game tahu kan, permainan pain game. Pakunya bukan seperti ini. Pakunya itu tebalnya, dan tajamnya tapi gitu tuh, tajamnya. Iya. Kayak busur panah ujung. Kayak ini kayak pensil-pensilan yang gede itu ya, tahu kan ada pensil gitu. Nah kayak gitu kan. Nah begitu, bayangkan ya dari 2 ke 3 saya bisa stop. Itu yang tidak terlupakan. Udah beres nih permainan kan udah selesai. Permainan show saya oke lah gitu. Semuanya happy. Itu tamu VIP dari yang punya acara. Terus kita diajak makan, udah beres ya. Nggak apa-apa, Pak, duluan aja di mana tempatnya nanti saya nyusul. Begitu selesai, saya masuk ke kamar hotel. Rebahan sambil berlinang air mata saya. Selamat deh. Itu nggak bisa ngomong lah udah. Dia bersyukur. Itu sujud syukur lah sih maksudnya saya. 1 detik aja. Coba kalau tadi saya 1, 2 dan bodo amat gitu ya dengan. Makanya kita harus namanya suara hati itu bukan untuk selalu dituruti tapi dipertimbangkan. Ya, ngerti kan ya? Nggak selalu kita kan ya pengertiannya dipertimbangkan dulu. Itu pengertian kita ada rem tuh suara hati itu. Iya. Ya itu. Wah, ya, itu luar biasa. Tapi tadi keren sih. 1 detik itu keputusan itu sangat berharga ya. Dan ya itu tadi bagaimana mendengarkan suara hati itu kan berarti kita harus benar-benar lepas dari kesibukan berpikir, lepas dari menilai, lepas daripada membenci dan seterusnya lah gitu. Karena suara hati yang jernih itu akan didengarkan ketika pikirannya nggak banyak negatif lah gitu kira-kira ya. Dan itu terjadi di live show. Wah edan sih. Di live show. Nah itu edan. Saya suka banget ya dengan konten, bukan konten maksudnya yang selalu Abu bawakan dialog positif ini adalah sesuatu yang output itu kan tergantung input ya. Output, tergantung input. Udah jelas dong. Kalau kita bikin kue, bahannya cuma 1 kilo, jangan berharap jadi 1000 kue lah, nggak mungkin kan. Jadi output itu tergantung dari inputnya. Input apa yang kita biasa masukkan ke dalam pikiran kita, ke subconscious kita, alam bawah sadar kita, itu yang akan menentukan outputnya. Ya, kalau hal-hal positif, otomatis yang keluar yang positif. Seperti itu. Wah ini keren sih. Dan sama seperti sekarang Bu, ya sekarang kan lagi pandemik seperti ini. Benar. Kita tidak bisa memungkiri ya namanya corona itu ada ya. Artinya oleh sebab itu kita harus mentaati ya protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah dengan 3M itu ya. Jaga jarak, mencuci tangan, terus memakai masker. Kita harus tahu ya corona itu ada. Tapi kita juga harus tahu juga dan mengerti dan percaya
bahwa Tuhan juga ada. Nah, Ya. di tengah-tengah ya, betul, itu ya, betul. in between nih, In between. Dua-duanya sama-sama tidak terlihat. Keren. Dua-duanya Sama-sama tidak terlihat. Jadi yang satu Eh. mematikan, yang satu menghidupkan, yang satu menghancurkan masa depan, yang satu memberi harapan. Terserah kepada kita. Mau pegang yang mana yang lebih diprioritaskan. Itu aja sih. Wah, ini keren. Itu yang saya Bener. Wah, selalu bener, bawakan supaya kita jangan terlalu thinking juga, dalam arti bukan overthinking, apa namanya, parno gitu ya, berlebihan. Overreact. Jadi betul. parno banget juga karena kan kita ini nih keren. Dua-duanya nggak kelihatan. Di sini ada sisi Tuhan, Ya. di sini ada sisi corona. Dua-duanya nggak kelihatan, kita ada di tengah. Jangan terlalu kesini banget juga gitu ya, karena kita tetap punya yang di sini gitu ya. Betul. Bukan kapasitas kita untuk menghentikan pandemik seperti ini. Nggak ada yang manusia yang mampu. Kalau nggak, gimana sekarang sibuknya minta ampun seluruh dunia gara-gara makhluk kecil seperti ini. Benar. Apa makhluk atau apa saya sebutnya ya? Bingung ini. Makhluk lah ya. Okay. Maksudnya bukan kapasitas kita. Yang Wah, kita lakukan, yang kita tidak tahu, yang kita tahu nih ya, kita hindari. Ya, kalau tahu pengetahuan kita, yang kita tidak tahu dan kita tidak mengerti, kita tidak pahami, serahkan kepada Tuhan, udah beres aja gitu ya. Jalani hidup. Mantap. Enjoy your life. Enjoy. Ini tuh Master Joe tuh selalu punya moto enjoy your life. Enjoy your life. Ya. Oke, mungkin terakhir nih Mas Joe, ini aduh seru banget ya, seru banget lah pokoknya ini kita dapat banyak insight di sini gitu ya, kita bisa dapat banyak pelajaran. Apa sih makna kesuksesan Master Joe? Sukses tuh apa sih menurut Joe Sandi? Ya, bisa menjalani semua dengan orang kan selalu sebelum saya ini ya, maksudnya ini masih dalam satu jawaban juga, selalu dikaitkan dengan achievement. Selalu ya. Achievementnya biasanya apa, coba jujur ya? Uang, jabatan, materi, apapun ya. Apapun itu. Oke. Yang bahkan Bob Sadino sekalipun ketika ditanya Anda sukses, perasaan seperti apa? Dia jawabnya apa? Saya nggak tahu loh. Sukses itu apa? Yang saya tahu itu saya menjalani semua itu. Jadi kembali lagi, ketika kita menjalani kehidupan ini dan merasa bahagia, ya sudah. Itu adalah kesuksesan. Tiap orang beda-beda loh. Contoh nih, Abu Marlo ini kan badannya gede ya. Dia nge-gym. Angkatannya juga beda ngangkatnya. Saya juga suka tapi nggak bebannya seperti ini. Artinya seperti ini. Ya, ini buat saya pribadi, maaf ya. Maksudnya seperti ini. Saya suka baju Abu. Ya. Ukurannya apa, Bu? Ini M. M ya. Saya juga kebetulan M juga gitu ya. Nah, kita berdua nih, ada orang badannya besar banget. Misalnya siapa gede lah ya. Yang lebih gede lah. Aderai gitu ya. Deddy Corbuzier gitu ya. Bajunya keren. Kalau dipakai saya keren juga nih. Enggak juga. Jadi kegedodoran ya. Kita jangan menggunakan kostum orang lain dan kita berharap kostum itu akan bagus buat kita. Beda. Tiap orang kan beda-beda. Jadi proporsinya harus disesuaikan. Itu aja. Yang paling penting buat saya, yang namanya orang yang sukses itu adalah orang yang pandai beradaptasi dalam segala keadaan. Dia adalah orang yang sangat sukses. Kita tahu bahwa manusia tidak punya senjata. Nggak kayak binatang ya. Binatang itu ada sengat, ada kalajengking. Itu tujuannya memang diciptakan untuk melindungi diri. Termasuk landak sekalipun supaya memprotek diri dari serangan. Manusia nggak ada senjata. Yang ada akal budi kita kan ya, akal kita. Yang gunakan itu. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita pandai beradaptasi. Jadi kalau kita memiliki kemampuan pandai beradaptasi, tidak peduli keadaan nanti atau sekarang atau masa depan nanti seperti apa, bodo amat. Yang penting kita mampu untuk beradaptasi, beres. Nggak ada standar sebetulnya ya. Yang penting kita ini keren sih, karena begitu kita mampu beradaptasi melalui kondisi apapun ya kita akan ada di kondisi yang happy. Ya. Karena apa happy? Karena kita mampu melaluinya. Karena kesulitan di dunia ini 1 detik pun tidak akan pernah berakhir. Tapi orang yang tekun, yang ulet dan tidak kenal kata menyerah akan mampu mengatasi dan melewati semua itu dengan baik. Ya, itu aja. Sadis. Yaitu binatang nggak punya senjata. Punya senjata. Manusia punya lidah. Lidah tidak bertulang, tetapi bisa menghancurkan tulang. Itu dia. Ini bagus sih. Benar, makanya jagalah lidahmu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya. Siapa yang suka menggemakan tuh, maksudnya yang mengeluarkannya, itu yang akan kembali kepada dia. Yaitu
Setiap orang gunakan semua yang diberikan anugerah Tuhan yang buat kita ini untuk hal-hal yang positif. Kembali lagi ke dialog positif. Saya suka bener. Iya lah. Positif itu ya balik lagi ya Mas Terjo. Ya. Kalau sekarang yang bisa kita lakukan hanya untuk balik lagi ya. Dialog positif itu imunitas komunitas. Ya. Yang kita perlukan sekarang kan imunitas Mas Terjo. Betul. Jadi kita berkumpul dengan vibes atau gelombang yang sangat positif di mana dengan kita berkumpul merasa saling menguatkan. Kan yang kita butuhkan sekarang adalah penguatan Betul. hati Betul. gitu ya. Daripada sekarang kita ngedenger berita hoax yang melemahkan hati juga, yang ngebuat walaupun itu ada, walaupun itu apapun betul. lah ya, apapun gitu. Tetapi diskusi kita seperti ini kan juga saya banyak dapat pemahaman, banyak dapat insight, banyak dapat energi tentu, dan mudah-mudahan teman-teman yang mendengar dan menonton ini juga ada sisi sesuatu lah yang bisa diambil untuk jadi menguatkan gitu. Dan poin pentingnya di saat-saat seperti ini memang kita perlu sekali teman untuk saling menguatkan. Itu sih poin pentingnya. So itu makna sukses buat Master Jo Sandi. 2021 Master Jo terakhir. Pesan resolusi. Ada resolusi udah bosan ya. Udah bosan ya, pesan aja lah. Iya resolusi itu. Itu iyalah bosan gitu. Tapi apa nih 2021 yang dari sekarang kita masa pandemik 2020 menghadapi 2021, so mungkin ada satu quotes yang Master Jo dapetin selama ini yang ingin disampaikan ke teman-teman, silakan. Ya sederhananya jangan pernah menyerah, itu aja. Udah, apapun juga yang kita hadapi jangan pernah menyerah. Nomor 1. Jangan pernah menyerah, saling menguatkan. Dan kalau saya rangkum lagi bahwa Master Jo adalah orang yang berani mengambil keputusan untuk menjadi dirinya sendiri, untuk melepaskan pekerjaannya dalam tanda petik, masuk ke dunia yang sangat disukainya, dicintainya, membuat bahagia. Dan walaupun perjuangan juga banyak. Pasti. Dan kita nggak bisa ngelihat orang ketika udah di atas gitu. Karena begitu kita lihat orang udah di atas, kita nggak pernah tahu juga bagaimana menuju ke atasnya. Itu sangat luar biasa. So, 1 detik, balik lagi tuh itu keren banget. 1 detik itu bisa menjadi momen yang sangat penting sekali. Hidup mati bahkan, baik buruk bahkan dalam tanda petik. Itu luar biasa untuk pembelajaran buat kita. Dan yang paling penting, sukses bukan masalah achievementnya, sukses bukan masalah apa yang kita dapat, tetapi sukses bagaimana kita beradaptasi di dalam apapun yang membuat kita tetap bahagia. Dan poin pentingnya jangan menyerah. Jangan menyerah. Master Jo, ini saya kayak dapat ceramah yang luar biasa. Ceramah. Terus ini yang terakhir ya, Abu masih ada orang tua. Saya sudah tidak ada orang tua. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang mungkin seperti saya tidak ada 2 orang tua atau salah satunya gitu ya. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup, cintai mereka, sayangi mereka. Ini pesan yang saya terima juga dari rekan saya, dari sahabat saya pada waktu istrinya tidak ada, meninggal gitu ya. Dia memberikan pesan dan saya merenungkan juga. Jadi saya teruskan pesannya. Jadi artinya selama masih hidup, sayangi orang-orang yang terdekat dengan kita, orang tua, anak, keluarga. Kenapa? Cintai mereka, sayangi mereka dengan tulus, karena bagaimanapun mereka tidak pernah tergantikan, tidak akan pernah oleh apapun juga. Itu aja sih. Thank you Master Jo. Thank you, Cheers. So, cheers. Itu pesan terakhirnya deep banget ya. Yuk kita mulai kembali ke orang-orang terdekat kita. Kita menyayangi mereka karena kekuatan utama ada di orang-orang terdekat gitu. Semakin relationship-nya bagus sama orang terdekat, semakin kita jadi kuat. Mudah-mudahan obrolan kita ini jadi sesuatu ya. Mudah-mudahan ada pelajarannya Master Jo. Ada hikmah yang bisa diambil. Ya betul. Jangan lupa subscribe Master Jo Sandi. Di situ banyak rahasia angka. Ini makhluk angka memang sulapnya angka terus. Ya luar biasa. Jangan mikir corona, mikir angka aja. Semoga angkanya dari yang di sini pindah ke rekening gitu ya. Itu berat tuh ya. So, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih dan terima kasih Mas Jo. Hatur nuhun pisan atas waktunya. Ini Grind Jo Coffee juga terima kasih tempatnya ini asik. Mau minum kopi di sini enak banget. Jadi boleh datang ke sini juga. So, sampai ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih.